Jadi kalau kita lihat dari tahun 1990 sampai tahun 2000, itu ada satu film seri yang populer di antara kaum muda. Itu namanya Beverly Hills 90210. Ada yang tahu Beverly Hills 90210? Di antara pemerannya ada yang namanya Luke Perry dan ada Shannon Doherty. Jadi Luke Perry sudah meninggal tahun 2019 dan Shannon Doherty meninggal 2024 bulan Juli baru saja. Dan beberapa fans itu menulis bahwa mereka dipersatukan kembali karena sebelumnya karakter yang mereka mainkan di dalam film itu mempunyai hubungan relasi kekasih dalam seri Beverly Hills tersebut. Namun, bagaimana kehidupan nyatanya? Shannon Doherty meninggal karena kanker. Suaminya selingkuh saat dia berjuang melawan kanker dan dioperasi. Akhirnya mereka bercerai setelah 13 tahun. Yang lebih tragis adalah sepasang suami istri yang umur 70 tahun bercerai ketika si suami yaitu Joseph Fritzl berada dalam penjara karena si istri Rosemary tidak pernah mengunjunginya di penjara. Mengapa demikian? Suaminya sengaja buat demikian supaya istrinya tidak lagi menerima uang pensiun dari si mantan suami. Mengapa si istri tidak pernah mengunjungi suaminya di penjara? Sangat dapat dimaklumi karena suaminya itu menyekap anak perempuan mereka sendiri selama 24 tahun di bawah tanah Keller di Austria. Satu kasus lain lagi setelah Natasha Kampusch. Kasihan sekali Austria punya dua kasus seperti ini. Jadi si bapak tuh menyekap anak kandungnya sendiri, memperkosanya sampai lahir 7 bayi di bawah tanah. Dan satu bayi meninggal saat bayi. Ini sangat bejat. Inilah dunia di mana penuh dosa, penuh orang jahat, penuh kejahatan, dan manusia itu makin lama makin asing dengan kata setia. Manusia maunya cerai, tetapi Tuhan Allah adalah baik dan setia. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Inilah penghiburan dan kekuatan yang sejati dari Tuhan Allah. Inilah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Walaupun manusia jahat dan tidak setia, tetapi Tuhan kita tetap setia. Kalau kita lihat dunia, itu kata setia itu sudah menjadi sangat asing. Perselingkuhan di mana-mana. Film Hollywood, film Korea, drama Indonesia. Kalau nggak mau sibuk sinetron, itu pakai kata drama Indonesia. Jangan salahkan aku selingkuh. Film Korea, banyak film Korea soal cerai. Film Hollywood, nggak usah ngomong lagi. Itu bukan saja terjadi di dalam aspek pernikahan, tetapi juga di dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Contohnya relasi kerja antara perusahaan dan karyawan. Tentu saja relasi antara perusahaan dan karyawan itu beda dengan istri dan suami. Tentu saja beda. Tapi yang aku mau sampaikan itu adalah banyak perusahaan itu memperkerjakan karyawan itu hanya sejauh mereka perlu dan sejauh karyawannya itu masih bisa memberikan suatu nilai, memberikan memproduksi sesuatu. Tetapi kalau tidak lagi diperlukan maka bye-bye. Dipecat, ditinggalkan. Karena perusahaan itu melihat manusia itu, tentu saja nggak semua, tetapi ini adalah yang orang yang tidak bertuhan, perusahaan itu melihat manusia itu sebagai aset. Jadi mereka itu tidak mau rugi, tidak memperhatikan kebaikan pekerjanya, melainkan soal untung rugi, soal uang. Ada orang India yang bekerja di Jerman, itu kasih tahu sama saya, dia bilang kerjaan mereka itu berkurang karena proyek diberikan ke India, di mana gaji pegawai di sana jauh lebih murah dibanding di Jerman. Beberapa perusahaan mobil Jerman juga krisis, mengeluh karena penurunan penjualan, karena semakin banyak orang membeli mobil-mobil buatan negara lain yang jauh lebih murah. Ini nggak perlu ngomong lebih banyak, tinggal baca berita 3-4 minggu terakhir sudah cukup. Jadi ini tidak ada urusannya dengan setia. Yang penting biaya murah, karyawan murah, mobil. Kalau dari perusahaan, kalau bisa mobil itu dijual semahal mungkin, tetapi karyawan semurah mungkin. Dari perspektif pembeli, aku paling membeli mobil paling murah yang aku bisa beli. Kenapa harus beli mobil mahal kalau harus bisa beli mobil murah?
Inilah sebabnya banyak perusahaan mobil Jerman menurun drastis. Karena mobil-mobil buatan Tiongkok sendiri jauh lebih murah. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, mengaku atau tidak mengaku, itu banyak perusahaan itu harus mengambil keputusan penghematan. Karena biaya tetap atau fixed cost itu terlalu tinggi. Karena tidak lagi sanggup mendapatkan keuntungan yang seharusnya. Rugi istilahnya. Banyak perusahaan sudah mengurangi karyawan. Ironisnya, orang-orang di dalam gereja kadang memperlakukan hal ini juga. Tidak ada kata setia. Manusia berdosa kalau tidak ada pertolongan atau anugerah Tuhan, itu tidak mengenal kata setia. Banyak orang tuh meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Ketika mereka pergi ke gereja A, pergi ke gereja B, oh ini tidak seperti yang aku inginkan, jadi aku tinggalkan. Atau orang katanya meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan aku rumah. Jadi untuk apa aku ikut Tuhan? Inilah mentalitas manusia yang sangat menyedihkan. Ngakunya orang Kristen tetapi ketika tidak memenuhi apa yang mereka inginkan, itu mereka langsung meninggalkan. Karena kebanyakan orang, ini bukan semua juga, tapi bukan kebanyakan juga, maaf aku koreksi lagi. Banyak orang itu hanya melihat cuma kekurangan gereja. Ketika mereka datang ke gereja itu melihat, oh pendeta ini nggak bisa itu, penatua ini nggak bisa itu. Memikirkan, penatua sama pendeta itu maunya ngebosi. Sebenarnya tidak begitu. Kalau aku boleh saran, karena kita gereja berbeda, kita tuh jangan terlalu mengkritik atau menuntut secara tidak realistis kepada pendeta dan pengurus kita. Karena sebenarnya orang itu, penatua dan pengurus dan pendeta itu memperhatikan itu jemaat secara keseluruhan. Tetapi tentu saja tidak bisa memenuhi semua tuntutan yang aku mau. Kalau dari perspektif aku, contohnya aku tanya ke Calvin, aku minta tolong ini aja, 1-2 hal, tolong bantu aku 1-2 hal aja gitu kan. Tetapi coba kalian bayangkan kali 100. Bisa nggak Calvin lakukan itu? Calvin juga ada kerjaannya sendiri. Dia bukan dia nggak mau bantu kamu, Bobo. Tetapi karena dia sudah bantu Ervia, bantu Adi, bantu aku, dia tuh kapasitasnya berkurang. Jadi Bobo maaf, dia tidak bisa membantu kamu. Ini cuma contoh maksudnya. Jadi tapi kalau dari perspektif Bobo, dia pasti memikirkan, oh Calvin nggak bantu aku, ya sudah, aku tinggalkan gerejanya Calvin. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus perspektif lihat keluarga. Pendeta itu juga punya keluarga sendiri, punya anak-anak sendiri, punya istri sendiri, punya masalah sendiri. Dan tentu saja pendeta itu bukan Superman, bukan Spiderman, tentu saja juga bukan Iron Man. Pendeta itu manusia. Pendeta itu bukan dari baja atau dari besi. Tidak heran rata-rata pendeta di Amerika itu bertahan di satu gereja lokal itu rata-rata hanya 3-5 tahun. Siapa tahan? Tiap hari diserang, tiap hari dikritik, tiap hari dimaki-maki, tiap minggu ditelepon berjam-jam. Contoh yang tadi, Calvin, aku cuma perlu 1 jam aja ngomong sama kamu. Kali 20 orang di persekutuan. Bisa nggak dia? Tetapi kalau misalnya kayak tadi Bobo bilang, oh aku cuma mau ngomong 1 jam sama Calvin, dia nggak ada waktu buat aku. Kayak mana itu kan? Makanya jangan pikir perspektif diri sendiri. Jadi tentu saja gereja tidak ada yang sempurna, tetapi justru karena itu kita adalah saling menguatkan. Contoh yang tadi, misalnya Bobo bilang, oh kenapa Calvin nggak ada waktu 1 jam buat aku? Ya justru aktif lah. Misalnya siapa? Misalnya Gosal perlu waktu ngomong 1 jam. Ya udah bilang Calvin, kamu nggak usah ngomong, aku yang ngomong sama Gosal 1 jam. Aku sediakan 1 jam. Ini ada kutipan dari salah satu di gereja kami, orang yang senior yang sangat matang rohaninya. Dia bilang, yang paling mahal itu sebenarnya bukan uang. Yang paling mahal itu sebenarnya adalah waktu manusia itu. Karena dengan uang kita bayar bengkel, bisa kerja dapat lagi. Tapi waktu itu tidak, kita nggak bisa kerja lebih banyak untuk mendapatkan 1 hari itu 36 jam. 24 jamnya satu manusia itu adalah fix. Betul kan? Atau siapa yang di sini ada jual waktu? Kalau ada, aku mau banget beli waktu dari dia. Jadi misalnya Adi, dia 1 hari cuma punya 14 jam, aku jadi 34 jam. Nggak bisa kan? Jadi kita tuh jangan asal mengkritik. Ada waktunya mengkritik, betul. Tapi jangan asal mengkritik. Dan juga kita itu bersyukurlah.
Aku sendiri sering gagal setia. Aku tuh kurang setia. Aku tuh berusaha tetapi susah sekali dan sering gagal. Namun kenapa aku bagikan ini semua? Karena memang kita dipanggil bukan fokus pada diri kita sendiri, melainkan fokus pada Allah Tritunggal, Allah yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Aku lemah, aku tidak setia, aku berdosa, tetapi Tuhan itulah yang kuat, yang setia. Dan untuk itulah kita baca saja 2 Tesalonika 3. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Setelah itu nanti kita lanjut. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang yang beriman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat 6 sampai 15 bicara tentang nasihat untuk bekerja dengan setia, tenang, dan terus berbuat baik, setia, serta menegur yang tidak mau bekerja. Kemudian kita baca ayat 16 sampai 18. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan menjalankan kehendaknya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa memohon Engkau yang bekerja di jam ini dan bukalah hati dan pikiran kami supaya boleh menerima firman-Mu, dan Engkau sendiri yang berbicara dan berikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu ini, dan supaya setiap daripada kami boleh dikuatkan, dihiburkan dan boleh fokus kepada Engkau yang setia Bapa. Kami mohon anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Ada pergantian presiden baru-baru ini di satu negara, dan akan ada pergantian presiden dalam waktu dekat di satu negara lain. Dan 1 bulan setelah itu akan ada pemilu di negara yang lain lagi. Ini membuat beberapa pengamat mempertanyakan perubahan apa yang akan terjadi, dan apakah rakyat itu memiliki satu rasa keamanan, rasa kepercayaan di dalam pemerintah yang baru. Ini bukan hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi, perdagangan, keuangan, dan secara konflik antar negara yang juga masih berlangsung di beberapa tempat, termasuk di Eropa dan di Timur Tengah. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya ini kepada masyarakat dan perekonomian dunia. Belum lagi krisis dunia otomotif, tadi sudah disebutkan, banyak perusahaan mobil sudah keringatan. Mau ke atap sudah terbakar, mau ke ruang bawah tanah sudah banjir terendam air. Itu terjemahan harfiah dari Sprichwortnya Jerman. Maksudnya adalah tidak ada lagi jalan keluar jika orang itu hanya bersandar kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana kita, khususnya orang Kristen, bisa mendapatkan kedamaian di dalam situasi-situasi seperti ini? 2 Tesalonika 3 ayat 16 itu, dan ia Tuhan damai sejahtera. Dia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Bahkan di Kolose 3 ayat 15 itu diperintahkan, maksudnya dicatat, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 15 itu. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Inilah kata kunci kita hari ini, kesetiaan dan damai sejahtera. Kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sejati karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang memenuhi janjinya, termasuk janji damai sejahtera dan janji keselamatan. Mengapa damai sejahtera? Karena relasi kita dipulihkan dengan dan oleh Tuhan Allah. Relasi kita
dengan Tuhan Allah dipulihkan oleh Tuhan Allah. Bagaimana dipulihkan? Karena Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita dan menyelamatkan kamu dan saya. Siapa yang diselamatkan? Barang siapa bertobat dan percaya Yesus. Barang siapa bertobat dari dosanya dan percaya kepada Yesus, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang aku mau bagikan adalah hari ini fokus ayat 3, Tuhan adalah setia, dan juga ayat 16, damai sejahtera. Ini adalah lanjutan dari pasal sebelumnya. Kita lihat pasal sebelumnya, di pasal 2 itu ada pembedaan antara orang percaya dan orang berdosa yang tidak bertobat. Jadi orang yang percaya itu berpegang pada kebenaran, tidak jatuh ke dalam tipuan dan bohong iblis. Tetapi orang yang menolak Tuhan, orang yang tidak mau menerima kebenaran, itu mereka percaya tipuan yang disebar oleh iblis. Pasal 2 itu ditutup dengan doa atau permohonan Paulus kepada Tuhan untuk menghibur dan menguatkan hati para penerima suratnya dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan sekarang di pasal 3 ini ditekankan kelakuan hidup dalam bentuk pekerjaan dan perkataan. Dan hari ini kita fokus pada kesetiaan Tuhan. Kita tahu dalam kita belajar surat 2 Tesalonika, Tuhan itu tetap memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya percaya kebohongan dan tipu muslihat. Dia memelihara di dalam kebenaran yang sejati. Dan Tuhan memelihara kita daripada yang jahat. Ayat 3 tadi. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan yang memelihara ini adalah Tuhan yang setia. Dia, Yesus sendiri, dia tuh setia dan tabah menjalankan misi penebusannya, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesukaran, hambatan, tetapi Yesus tidak goyah. Yesus tidak berubah setia, Yesus tidak menyimpang, tetapi dia tetap menjalankan pelayanannya, pengajarannya, tetap mengasihi, tidak mundur, tidak takut, tidak berubah setia. Yesus ini tabah sampai selesai karya penebusannya di kayu salib. Inilah Yesus setia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya di pasal 5 dikatakan, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, karena memang Kristus adalah Kristus yang tabah dan setia. Dan kita harus mendengarkan dia. Kita dipanggil untuk menjadi setia, setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku. Jadi pertama mendengar firman Tuhan, kedua menerima, ketiga menjadi pelaku. Ini prinsipnya. Kita tuh tidak dipanggil untuk menjadi pintar, untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, melainkan untuk menjadi setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita tidak, yang sudah pasti adalah kita tidak dipanggil untuk setia kepada Netflix. Sayangnya ada orang-orang Kristen yang sebelum tidur itu harus nonton Netflix dulu, paling sedikit satu movie. Namun terlalu banyak orang Kristen itu bisa tidur tanpa harus baca Alkitab dan berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi, kita dipanggil untuk apa? Setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Netflix, Amazon, betulkah? Kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah mungkin? Tentu saja mungkin dan bisa. Kenapa? Karena Tuhan adalah setia. Justru karena Tuhan adalah setia, maka kita bisa menjadi setia. Ayat 3, Tuhan adalah setia. Ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan ayat 16 yang tadi kita sudah baca. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan sumber kesetiaan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita. Tetapi pertanyaannya yang banyak orang tanyakan sekarang, benarkah Allah setia? Dari mana tahu? Tuhan adalah setia, itu sungguh-sungguh benar. Dari mana kita tahu? Karena memang sudah terbukti di dalam sejarah dan juga tercatat di dalam kitab suci. Oh ya? Ada di dalam kitab suci? Inilah sedihnya, banyak orang terlalu baca berita, 15 menit sekali baca berita, langsung percaya. Tetapi ketika baca Alkitab, oh tunggu dulu ya, ini benar atau enggak? Belum tentu ya. Berita, internet, media sosial itu sebenarnya sudah menjadi berhala menggantikan posisi Allah dan posisi Alkitab. Beberapa waktu lalu gereja kami ada mengadakan retret bapak-bapak
Jadi pada saat satu pembicaraan makan malam, ada seseorang mulai menanyakan, kalian udah dengar belum podcast terbarunya dari si Anu? Aku nggak mau sebut namanya, kalau nggak nanti kalian cuma kerjanya Google dia. Kalian sudah dengar belum podcast si Anu? Terus aku nggak tahu, jadi aku tanya siapa si Anu itu. Terus ada orang ditanya di meja makan, orang Kristen, orang gereja, dia tertawa, hahaha, bravo, kamu hidup di dalam gua ya? Kamu kok nggak tahu si ini? Loh, siapa ini dia? Si Anu ini adalah seorang psikolog, komentator, pemantau, profesor terkenal, bukan orang Kristen. Dan dia tuh banyak video-videonya yang di-upload di YouTube. Yang sedihnya adalah, kok aku harus tahu dia ceramah apa? Kenapa orang Kristen yang satu menuntut orang Kristen lain harus mendengarkan ceramah dari seorang yang bukan Kristen? Aku sangat sedih sekali. Karena sepertinya orang ini sangat terkenal. Aku memang setelah itu Google dia. Tapi aku tidak akan kasih tahu kalian karena supaya kalian hemat 5 menit kalian atau mendengarkan orang itu. Intinya adalah yang kita perlu itu adalah mendengar apa Tuhan bicara. Kita harus baca Alkitab dan bukan mendengarkan profesor kafir daripada Universitas XZ. Inilah manusia berdosa, tidak setia, tidak baca Alkitab. Tetapi Tuhan itulah yang setia. Yang bisa kita lakukan adalah kita saling mendoakan. Itu di ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Seperti yang telah terjadi di antara kamu. Inilah dia, saling mendoakan. Paulus itu juga perlu didoakan. Makanya aku sangat mengucap syukur tadi sudah menyatakan kalian mendoakan dan Tuhan itu menjawab doa. Apakah Tuhan menjawab doa? Tentu saja 1 Yohanes pasal 5. Doa itu pasti dijawab Tuhan jika itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa minta rumah, minta mobil terus kalau nggak dikasih terus kita bilang, oh ini Tuhan nggak jawab. Bukan begitu. Tuhan itu jawab. Cuma jawabannya adalah tidak atau tunggu dulu gitu. Tapi dalam hal ini Tuhan itu langsung menjawab doanya. Kita lihat firman Tuhan itu begitu diberitakan, dimajukan melalui hambanya yaitu Paulus. Mengapa Paulus minta didoakan? Supaya firman Tuhan itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dan supaya Paulus itu serta rekan-rekan itu terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Tuhan adalah setia. Tuhan yang setia ini adalah Tuhan yang menguatkan hatimu dan hatiku. Memelihara kamu dan saya terhadap yang jahat. Bagian kita adalah kita berdoa kepada Tuhan dan kita bergantung kepadanya. Boleh minta ada satu orang yang membacakan 1 Korintus 1 ayat 8-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Boleh ada yang minta seorang membacakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Tuhan adalah setia. Pasal 10 ayat 13, 2 Korintus 1 ayat 18 juga mencatat Allah adalah setia. Kemudian satu lagi boleh tolong ada yang membacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 8-13 boleh minta tolong ada yang membacakan. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini kita lihat, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Tuhan itu tidak bisa tidak setia. Jadi begitu Dia mengucapkan firman-Nya, memberikan janjinya, itu adalah sesuatu yang Dia pasti penuhi. Allah
menyelamatkan kita bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi Allah yang berjasa, bukan kita. Tuhan yang setia, Tuhan Allah yang setia, bukan kita. Walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Keselamatan itu adalah karya Allah. Tuhan menyelamatkan, itu setia sesuai janjinya. Dan kita sendiri pun tidak bisa menghilangkan keselamatan kita jika Tuhan sudah menyelamatkan kita. Keluaran 32, itu Musa kembali menghadap Allah. Lalu kembalilah ayat 31-32 dari Keluaran 32. Aku bacakan. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Namun gak bisa, karena Musa itu diselamatkan Tuhan dan tetaplah demikian. Musa itu tidak bisa menghapuskan namanya sendiri dari kitab surgawi. Inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia, memelihara umatnya. Dan kita yang adalah warga negara surga, yang namanya dicatat di dalam buku kitab kehidupan, kita itu dipelihara oleh Tuhan yang setia. Apa yang Musa lakukan itu mirip dengan yang Paulus lakukan. Ini Paulus di Roma 9-11 itu dia tuh juga mau orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Yahudi, diselamatkan. Paulus itu ingin orang-orang sebangsanya diselamatkan, mirip dengan Musa. Sekarang pertanyaannya, Allah itu setia atau tidak? Jawaban yang kita berikan itu jelas, Allah itu setia, termasuk janjinya kepada etnis Israel. Ini aku nggak tahu siapa yang post waktu lalu ada pembicaraan antara Israel dan gereja. Concernku, sorgaku, kekhawatiranku atau fokusku itu cuma satu. Allah itu setia, ya atau tidak? Kalau Allah setia, bagaimana dengan janji-janjinya kepada bangsa Israel secara etnis Israel? Ketika ada orang kubu yang satu bilang, gereja itu sudah menggantikan Israel. Jadi gereja itu terdiri dari orang-orang bangsa non-Yahudi. Itu adalah umat Tuhan sekarang. Yang aku tidak bisa terima, bukan masalah aku, kita semua pasti tidak bisa terima. Allah itu membenci cerai. Tetapi ada orang, bahkan orang reform, dia mengatakan, God has divorced Israel. Itu kesannya itu, dia mau bilang itu, memang zaman perjanjian lama, yaitu bangsa di mana Israel menjadi umat Allah, menjadi umat yang khusus, itu sudah lewat. Kita tahu bait suci di Yerusalem itu sudah dirubuhkan. Sekarang, sebagian besar orang Kristen itu orang bukan Yahudi, walaupun tetap ada 1-2 orang, maksudnya tetap ada orang-orang Yahudi yang percaya Kristus, dan itu artinya the remnant. Siapa itu remnant? Itu adalah kaum yang punya etnis Yahudi. Maksudnya dia masih secara biologis keturunan Abraham, Ishak, dan Israel. Bahkan Paulus sendiri, kita lihat di Roma pasal 9. Ini kalian bisa lihat kan ya. Paulus bilang, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Mengapa? Karena sebagian besar orang Israel itu menolak Yesus. Mereka nggak mau terima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Walaupun Paulus adalah the apostle for the Gentiles, yaitu untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dia itu punya kerinduan untuk orang-orang sebangsanya itu bisa diselamatkan. Ayat ketiga, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, yaitu orang Yahudi, orang Israel. Ini mirip dengan yang Musa inginkan. Kalian ingat Musa bilang kepada Tuhan, kalau misalnya kamu tidak mengampuni ini orang-orang Israel, maka silakan hapus namaku dari kitab kehidupan. Tetapi nggak bisa. Tuhan itu sudah memilih, menyelamatkan. Dan orang-orang itu yang diselamatkan dia, itu yang orang yang menerima janjinya, itu tidak bisa tidak diselamatkan. Bahkan Paulus sendiri, Musa sendiri, mereka bilang, demi orang-orang sebangsaku, kalau bisa aku saja yang dihilangkan dari kitab kehidupan. Itu pun nggak bisa. Karena Allah itu setia. Makanya hari ini temanya adalah Allah itu setia. Tuhan itu setia. Dan kita seringkali dengar banyak orang menyerang
orang-orang baik di luar gereja maupun di dalam gereja bilang, kenapa kalau begitu Allah menceraikan Israel? Pertanyaannya, siapa yang munculin kata menceraikan? Aku nggak tahu dari siapa, tetapi mungkin kalian pernah dengar. Ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Jadi orang Israel adalah bangsa yang menerima janji Tuhan di perjanjian lama. Dan hukum Taurat juga, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang khusus karena Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya inkarnasi yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat 8 artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Maksudnya, bukan kita keturunan orang Yahudi, kita otomatis diselamatkan. Bukan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi, untuk orang-orang yang menuduh bahwasannya Allah itu tidak setia, jawabannya itu sudah langsung ada di pasal 11 ayat 25 dan 26. Boleh minta tolong Bobo bacakan? Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. 27 sekalian, tolong. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Aku akan bacakan dari TB2. Udah lama nggak dengar ya. Yang lain pakai TB2 nggak sih? Nggak ya. Terjemahan LAI TB2 mengatakan demikian. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi sudah pasti bukan seluruh Israel dan sudah pasti ini belum berakhir. Ayat 26, dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ayat 27, inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjawab bahwa Allah itu setia. Banyak orang Kristen mempertanyakan. Jadi aku akan memberikan langsung jawabannya. Bobo boleh di Roma pasal 11 25. Apakah Tuhan berubah setia kepada Israel? Jawabannya adalah tidak. Tuhan itu tetap setia. Karena Tuhan itu tidak pernah menceraikan bangsa Israel di dalam pengertian kita seperti suami istri mencerai. Yang perlu kita ketahui, iman itu bersifat personal, individu. Kalau papa mama kita itu orang percaya, itu tidak jaminan kita langsung jadi orang percaya. Sama dengan etnis Israel. Kalau mereka adalah keturunan biologis daripada Abraham, Yakub, itu nggak ada jaminan. Roma pasal 3 itu bahkan mengajarkan bahwa kebangsaan Yahudi itu tidak menjamin seseorang Yahudi itu diselamatkan. Jadi orang yang beriman itulah yang diselamatkan. Dan yang kedua itu, Allah itu belum menolak sepenuhnya. Allah belum menolak bangsa Israel sepenuhnya. Maksudnya, walaupun orang Israel menolak Injil Yesus, Allah itu belum menolak mereka sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya rasul-rasul, bahkan Paulus sendiri adalah orang Yahudi. Dan murid-murid pertama itu di abad pertama juga banyak orang Yahudi. Dan juga sekarang ini ada kaum sisa, yaitu orang-orang yang adalah etnis Israel yang diselamatkan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita kembali lagi ke ayat Alkitab kita. Perlu scroll ke atas dan di sini kita ketemu jawabannya di awal 11. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya, ayat 2, atau tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan kitab suci? Itu kemudian kutipan, kemudian pasal 5 itu. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, remnant. Sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi orang-orang Yahudi yang remnant ini, yang sisa ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan. Konteks seluruh Israel itu adalah di
Boleh tolong scroll ke atas pas ayat 5. Roma 11 ayat 5. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, ayat 5. Tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi pilihan adalah kaum pilihan yang dipilih Tuhan. Kasih karunia itu adalah berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan kebaikan manusia. Dan sebagian itu berarti bukan setiap individu etnis Yahudi, melainkan adalah kaum sisa, yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi mereka, kaum etnis Yahudi yang dipilih, tetap ada sampai nanti akhir sejarah. Praktisnya bagi kita, baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi, kita tidak boleh dan tidak ada alasan untuk sombong. Ini ada orang-orang yang menolak bahwasanya keselamatan adalah anugerah. Tetapi aku harap kita semua percaya keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Tuhan sendiri tidak pernah bermaksud meninggalkan bangsa Israel di dalam arti yang tadi dunia pikirkan. Tetapi Allah itu punya satu rencana penebusan, yaitu penebusan hanya di dalam Yesus Kristus dari perjanjian lama, perjanjian baru. Orang yang di perjanjian lama itu dari dari Adam, Kejadian 3 ayat 15. Tuhan itu sudah memberikan janji akan ada penebus. Kemudian Abraham belum ada Kristus lahir, tetapi dia melihat ke depan. Abraham, Ishak, Yakub melihat ke depan. Nabi-nabi semua melihat ke depan. Kemudian setelah 400 tahun setelah Maleakhi, datanglah atau dilahirkannya Yesus di Bethlehem. Yesus lahir, inilah Natal. Yang pertama, lahir, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu adalah satu rencana Allah. Kenapa harus perjanjian lama bangsa Israel? Karena itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah Tuhan bilang orang yang tidak Yahudi tidak diselamatkan. Karena toh ada, betul kan? Ada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan setelah Yesus datang, Paulus mengatakan Injil di Roma 1, Injil itu pertama-tama memang untuk orang Yahudi, tetapi kemudian juga untuk orang non-Yahudi. Tetapi itu sama sekali bukan Tuhan mau menceraikan bangsa Israel. Mereka ini adalah plan Tuhan. Dan makanya dengan cara ini Tuhan itu mau memanggil bangsa Yahudi kembali. Maksudnya adalah yang tadi itu. Orang Yahudi yang kaum sisa, yang pilihan itu masih ada. Makanya kita lihat hari ini masih ada. Bahkan kalau kita lihat bukti ini, abad ke-20, bukan abad ini ya. Ini sekarang abad 21. Abad yang sebelumnya, abad 20. Abad 20 itu adalah abad di mana paling banyak orang Israel yang etnis Yahudi percaya Yesus Kristus. Tetapi bagi kita, kalau kita orang yang bukan Yahudi, kita nggak ada alasan sombong. Kita tidak bisa bilang, oh sekarang masa gereja dan orang-orang Yahudi tidak perlu Injili, bukan. Melainkan orang Yahudi maupun orang tidak Yahudi, semua bangsa perlu Injil Kristus dan juga berhak untuk mendengar Injil Kristus. Jadi sekali lagi, orang-orang yang menuduh Yesus atau menuduh Tuhan tidak setia itu sama sekali salah. Karena justru Roma pasal 11 inilah dia bicara Tuhan itu tetap memenuhi janjinya kepadanya. Dampaknya apa? Kasih aku 5 menit lagi. Habis itu akan bahas praktis aplikasinya. 5 menit lagi untuk membangun fondasinya lagi. Walaupun Israel telah menolak Injil Yesus, Allah itu belum menolak mereka sepenuhnya. Maksudnya begini, sejarah itu kapan akan berakhir? Ketika 3 jumlah orang ini lengkap. Jumlah orang Yahudi yang percaya, jumlah orang non-Yahudi yang percaya, dan jumlah orang yang mati martir. Jadi kalau 3 ini lengkap, tetapi problemnya bagi kita tidak perlu tahu dan kita tidak tahu jumlahnya juga. Pertanyaannya adalah, yang diajarkan di Roma pasal 11 ini tidak bicara soal kapan sejarah berakhir. Kita lihat kan? Ini tadi yang pasal 11 ayat 25-26 itu cuma bilang Tuhan itu akan menggenapkan janjinya. Sebagian dari orang Yahudi menjadi keras hatinya, tetapi sama sekali tidak bicara berapa jaraknya. Ini dari Ian Murray. Dan Ian Murray itu bilang ketika bangsa Israel, maksudnya orang-orang Israel yang dipanggil lagi itu dan kedatangan Yesus kedua kali, itu sama sekali Roma 11 ini nggak bicara. Jadi kalian kalaupun tidak setuju, tetapi kalian harap perhatikan, Paulus sama sekali tidak bicara soal akhir sejarah
dan kedatangan Kristus kedua kali di pasal ini. Jadi kalau ada orang yang mengambil ini, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Karena yang mau ditekankan di sini adalah pohon, Calvin pernah bilang juga kan, pohon itu cuma satu. Yang bukan Yahudi itu dicangkokkan. Jadi pohon itu, maksudnya umat Allah itu cuma satu. Tidak ada pembagian umat Allah. Maksudnya adalah semua orang yang percaya itu adalah orang yang diselamatkan di dalam Yesus. Ini bukan masalah etnis. Ada etnis Tionghoa diselamatkan, A, etnis Jepang diselamatkan, B, etnis Spanyol diselamatkan. Itu bukan. Melainkan Yesus itu adalah juru selamat semua bangsa. Satu pohon, satu umat, satu baptisan, satu Tuhan, satu Roh Kudus. Jadi orang yang bukan Yahudi itu diselamatkan itu sama dengan cara orang Yahudi. Maksudnya adalah Yesus juru selamatnya. Itu satu-satunya. Jadi kita tidak ada alasan boleh menjadi sombong. Karena kalau kita mengaku kita percaya janji Tuhan itu, berarti kita juga harus percaya semua janjinya. Termasuk janjinya kepada etnis Israel. Orang-orang Puritan itu, mereka itu begitu yakin Allah itu setia. Dan begitu yakin Allah akan memenuhi janjinya. Sehingga itu membuat kalau kita lihat orang-orang Puritan itu mengabarkan Injil sangat semangat sekali. Dan kemudian Baffing bilang begini. Kalaupun Paulus mengharapkan, maksudnya seandainya Paulus mengharapkan pertobatan Israel pada akhirnya, dia itu tidak bilang soal orang-orang Yahudi kembali ke Palestina membangun tempel yang baru. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini menebus kita, itu bait suci di Yerusalem tidak lagi diperlukan. Karena Yesus itulah juru selamat kita. Yesus perantara kita. Kita tidak perlu datang ke tembok Yerusalem untuk bisa beribadah. Kita berkumpul, kita beribadah, dan kita tuh diselamatkan bukan karena kita mempersembahkan korban di tempel. Jadi itu saja. Dan sekarang aplikasinya. Aplikasinya adalah, aplikasi atau tugas kita adalah, kita di dalam sehari-hari, kalau kita bertemu orang Yahudi, kita tidak boleh menganggap ini adalah umat yang dibuang. Karena Tuhan juga masih memelihara. Memang bukan setiap individu, karena memang juga orang yang tidak Yahudi juga bukan semua orang tidak Yahudi diselamatkan kan. Sekarang problemnya adalah kita tuh harus tahu Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan Abraham, ingat tadi yang soal Abraham, dia itu percaya di Kejadian pasal 15 sebelum Ishak lahir di Kejadian pasal 21. Kita, ini sangat penting ya. Siapa yang percaya Ishak adalah anak Abraham? Boleh angkat tangan. Oke. Mudah ya bagi kita ya. Karena kita ini sekarang hidup dengan ada Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan kita itu sudah pasti hidup setelah Kejadian 21. Tetapi ingat, Abraham itu hidup sebelum Kejadian 21 itu. Yaitu Kejadian 15. Abraham itu sudah percaya. Bahkan sebelum Tuhan punya bangsa Israel, Tuhan itu sudah menyelamatkan. Israel itu apa? Israel nama lain daripada Yakub. Yakub itu anaknya Abraham, betul kan? Abraham bawa Yakub. Enggak, oke, ada yang ketawa. Ya, berarti belum ngantuk. Bagus. Maksudnya adalah bahkan Abraham yang secara teoritis kalau mau benar, dia itu kan bukan orang Israel, betul kan? Tetapi dia itu diselamatkan karena iman. Itulah dia. Jadi Allah itu setia. Jadi Roma pasal 11 itu mendukung kesetiaan Allah. Jadi tidak ada katanya Tuhan menceraikan bangsa Israel. Itu sebenarnya sangat salah dan sangat menyedihkan. Bagi kita, praktis ya sekali lagi, ketemu orang etnis Yahudi yang kabarkan juga Injil. Justru orang-orang Yahudi itu adalah orang yang masih keturunan biologis daripada Abraham. Dan mereka, bukan semua sekali lagi, kaum pilihan, yaitu kaum remnant, itu masih ada. Dan Tuhan akan, justru kita yang bukan Yahudi, kita tuh yang dicangkokkan. Jadi kita tuh nggak ada alasan untuk sombong. Kekuatan dan penghiburan bagi kita, walaupun kita gagal setia, kita itu bersandar kepada Tuhan yang setia.
ini bukan ngomong lagi soal Israel, tetapi udah ngomong secara praksis, secara keseluruhan, yaitu itu tadi aku rasa sudah cukup untuk menunjukkan Tuhan itu setia di dalam hal itu. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan memenuhi. Kalau Tuhan menyelamatkan seseorang, Tuhan setia menyelamatkan dia dan memelihara. Dan bagi kita yang dikelilingi oleh orang-orang yang mengecewakan kita, itu kita bersandarlah kepada Tuhan yang setia. Kadang menyedihkan ya kalau kita lihat ada orang yang rajin pelayanan di gereja, ada orang yang dulunya memuji pendeta, tetapi akhirnya sekarang orang yang sama memaki-maki pendeta yang sama. Orang yang dulunya rajin ke gereja jadi suka bolos. Itu sangat mudah bagi kita untuk menjadi mundur. Tetapi lihatlah kepada Yesus. Lihat kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, kasihilah Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang setia. Dia menjanjikan Roh Kudus yang mendampingi kita. Efesus 1 ayat 1. Bagaimana setia? Setia di dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, kita dipanggil untuk apa? Untuk setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah mungkin? Mungkin. Namun bukan berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi berdasarkan kepada Tuhan dan kekuatannya. Kita bisa menjadi setia karena Allah adalah Tuhan Allah yang setia. Ayat 3 tadi di 2 Tesalonika, tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada Allah, kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jangan bersandar pada diri sendiri. Tuhan sumber kekuatan kita. Manusia mengira sudah hebat bisa bangun Titanic. Akhirnya tenggelam pada saat pelayaran perdana. Manusia mengira sudah hebat bisa membangun itu Zeppelin Hindenburg. Kalian tahu Zeppelin Hindenburg itu kapal udara, harfiah Luftschiff, kapal udara. Kapal udara terbesar yang pernah dibangun yaitu Meisterwerk der Deutschen Ingenieurkunst. Meisterwerk der Deutschen Ingenieurkunst. Namun akhirnya Hindenburg yang punya kode LZ129 kecelakaan, meledak, kebakaran saat mau mendarat di dekat New Jersey di Amerika. Hanya 14 bulan masa pelayanannya. Besoknya langsung di surat kabar, the death of a giant. Manusia kalau berdasarkan kekuatan sendiri itu tidak akan kemana-mana. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan, berdoa. Ayat 16 tadi, ayat 16, dan ia Tuhan damai sejahtera itu kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi Paulus itu tadi di awal meminta doa ini, tetapi dia juga mendoakan jemaat Tesalonika. Di dalam seri perenungan kita, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, kita melihat Paulus mendoakan dan juga minta didoakan. Itu saling mendoakan. Karena kita semua manusia yang lemah. Tidak ada orang Kristen yang kuat ya. Tidak ada orang Kristen yang kuat. Kalau misalnya kita merasa ada satu pendeta yang kuat, silakan saja ikuti dia 72 jam. Kita akan mendapatkan dia juga bukan kuat dari dirinya sendiri, melainkan itu bergantung kepada Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang kuat dari dirinya sendiri. Makanya kita nggak boleh sombong, kita berlutut minta Tuhan mengaku dosa, minta Tuhan memberikan pengampunan, memberikan kekuatan, pengudusan, kekuatan, penyertaan, anugerah, dan minta damai sejahtera sejati dari Tuhan, dan maka itu akan diberikan kepadamu. Karena ini janji Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 27, boleh ada satu ayat terakhir yang kita baca bersama-sama hari ini. Boleh minta satu membacakan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku akan bacakan satu kali lagi di dalam TB2. Perhatikan bedanya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Dunia ini memberi apa? 1 Tesalonika 5 ayat 3. Yang sudah kita pernah bahas. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin.
mereka pasti tidak akan luput. Maksudnya adalah dunia itu memberikan janji palsu, damai sejahtera yang palsu. Dulu waktu SMP, teman-teman itu mengatakan, nggak apa-apa nyontek, nggak masalah. Nggak tahu guru, satu guru di depan, 50 di sana. Kayak mana dia lihat? Nggak apa-apa nyontek. Aku ngaku dosa, akhirnya ada satu kali aku nyontek. Karena menerima janji palsu. Ketahuan, ditandai, dapat nilai 30, gurunya langsung tulis itu. Kamu udah nggak usah lanjut, ini kertasnya kamu udah ditandai, 30 itu merah kan, 30 dari 100 loh. Itu sangat sakit sekali. Aku biasa nggak nyontek, tapi pernah nyontek. Dunia tuh memberikan janji palsu itu, nggak apa-apa. Orang Medan bilang apa? Busue, beokine, itu janji palsu bahwasannya segala sesuatu tuh aman, nggak masalah, nggak ada itu. Nyontek nggak apa-apa, ternyata itu ya, itu ada konsekuensinya. Namun penghiburan bagi kita, Allah itu memberikan damai sejahtera yang sejati. Itulah dia bedanya dari dunia ini. Yesus memberikan damai sejahtera, tidak seperti dunia ini memberi. Ya, kita akan mencapai penutup renungan nanti jika ada mau tanya jawab. Tapi yang pasti sekali lagi aku mau mengucap syukur Tuhan sudah memberikan keluarga Saseno rumah baru ini. Terima kasih Bobo Nani menyediakan tempatnya. Kita boleh sama-sama bersekutu. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara oleh Tuhan yang setia. Bagaimana dengan tahun depan? Kita tidak tahu keyakinan atau kepastian dalam diri kita sendiri, tetapi kita bergantung kepada Tuhan yang setia. Manusia berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sejati karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Jadi ringkasan hari ini, kesetiaan Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memenuhi janjinya termasuk janji damai sejahtera dan janji keselamatan. Kenapa damai sejahtera? Karena relasi kita sudah dipulihkan dengan Tuhan Allah. Kita diselamatkan oleh Yesus yang mati di kayu salib demi menyelamatkan, menebus kamu dan saya. Dan siapa yang akan diselamatkan? Yaitu mereka yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Bertobat itu maksudnya adalah bukan kita satu kali bertobat maju ke depan langsung selesai, melainkan kita hari demi hari itu bertobat. Karena ini adalah proses pengudusan. Kita masih di dalam proses pengudusan. Tiap hari bertobatlah, mengaku dosa, bertobat, memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menolak dosa, melawan dosa, dan hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Boleh minta tolong Ervia doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan Kau berikan Tuhan, kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan akan kesetiaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang terus setia ya Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Biar kiranya Engkau juga menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh setiap hari Tuhan boleh merenungkan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang setia ya Tuhan, yang bukan hanya orang yang suka mendengar firman-Mu Tuhan, tapi jadikan kami juga Tuhan sebagai orang yang melakukan firman-Mu ya Tuhan, yang mengikut Engkau dengan setia ya Tuhan. Dan pakai juga hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan Kau mau menempatkan kami dan Kau mau memakai kami. Dan terima kasih juga Tuhan, karena Kau juga memberikan kepada setiap kami Tuhan damai sejahtera ya Tuhan. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan dunia ini Tuhan, tapi damai sejahtera yang sejati ya Tuhan. Dan terima kasih karena Kau juga yang boleh menyelamatkan kami ya Tuhan, memulihkan ya Tuhan hubungan kami dengan Bapa di surga ya Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang tidak mampu Tuhan membersihkan diri kami sendiri, tapi Tuhan Yesus Engkau yang sudah menyucikan diri kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau juga menolong kami Tuhan setiap hari Tuhan, untuk kami juga boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, untuk kami juga setiap hari Tuhan boleh semakin peka ya Tuhan akan keberadaan diri kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya kami boleh setiap hari juga boleh mengakui dosa-dosa kami di hadapan Kau ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati persekutuan kami berikutnya Tuhan, kebersamaan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.